Kalau di klinik ya, beliau klinik biasanya tangan nge-right jazz ya. Ini bisa menang nggak? Halo Bandung. Bisa menang nggak? Bisa. Nggak bakal menang. Jadi? Iya. Lagi. Siap? Ya. Teknik semua nanti nggak bakal bisa. Pas Korea ada yang pakai baju Korea dong. Rusia ada yang joget-joget bejongkok gitu dong. Ya enggak. Gitu juga. Ya kalau nembak mau dari kecil. Oh. Dari kecil dari umur 3 tahun udah belajar nembak. Jadi bokap itu almarhum bapak saya itu Kodam Jaya lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngorokers kita mendatangi drummer keren ya. Gue aja nontonnya tuh tahun 2001, bukan tua tapi 2001. Gile. Tapi ini emang senior banget gitu. Kita sambut Mas Denny AJD. Halo, assalamualaikum semuanya. Nah, pasti teman-teman kalau lihat teman-teman yang sekarang itu Denny AJD itu sebagai instruktur ya, padahal sebenarnya dari tahun 99 ya Mas ya. 99 tuh udah ngeband yang benar-benar band industri ya. 95 udah bikin ini bareng band Kepang waktu itu kan. Oke. Udah bikin album indie label. Tuh, itu 95. Rekaman masih pakai pita. 2 inch. Iya. Ya, Tascam, dan itu bareng rekamannya di Triple M. Lucunya pas kita rekaman Triple M tuh, kan ada jadwal kita lihat gitu kan. Besoknya jadwal Voodoo rekaman. Gue jadi drummer Voodoo. Tapi waktu itu belum kepikiran Voodoo ya berarti. Gak kepikiran, kita pas ngeliat jadwal tuh, wih Voodoo gitu kan, anjir gitu. Kita besoknya Voodoo, terus Gigi juga ada waktu itu. Masih pokoknya lagi gila-gilanya lah. Band itu kan, eranya 95-96 gitu. Legend semua lagi ya. Ronald. Iya. Gila. Ternyata itu ya, berarti segala yang dilihat itu bisa jadi sebuah pertanda. Sebuah cue. Clue gitu ya. Itu di bawahnya dulu nggak Metallica. Apa tuh? Kalau Metallica waktu itu rekaman Metallica. Gantiin Lars susah. Lars produsernya Metallica. Saya lagi sakit kata Lars gitu. Gantiin dulu dong Dan gitu. Walaupun katam sih ya bawain lagu Metallica. Iya. Katam banget sih. Oke Mas, aduh gila nih. Gue terhormat banget gue bisa nge-interview Mas Denny. Dulu itu tahun 91 ya, gua ngelihat Mas Denny itu lagi 2001. 2001. 91 gue masih SMP. Atau baru lulus SD kalau nggak salah. 2001 itu gua ngelihat Mas Denny lagi coaching klinik gitu. Wah, itu yang gila, asal ada coaching klinik. Yang Mahmud atau IMI? Di IMI waktu itu. IMI. Iya. Konser hall ya berarti. Nonton gitu ya. Sekarang gua alhamdulillah tadi tuh ya. Kode alam. Siap. Bener. Terus 2009 gue sempat ngurusin RBT-nya Mas Denny. Tadi barusan, Mas gue dulu pernah iya gitu. Terus kemarin di Indo Defense ya, kebetulan Mas Denny juga kan di bidang persenjataan juga. Gue kebetulan ada di bidang itu juga. Terus gue ngelihat sebelah ternyata ininya stand-nya sebelahan. Kenapa kagak nengkor? Tahu gitu. Cuman gue ragu karena udah lama nggak ngelihat kan gitu. Mas Denny bukannya, karena kan biasanya Mas Denny itu kalau di luar tuh pakai ini ya, pakai equipment gitu. Ada fotonya sih. Nanti share fotonya deh. Terus pakai Google Lens gitu lagi kan. Iya. Nah itu yang Mas Denny bukannya, bukan kali. Ya udah akhirnya baru pas gue baca-baca ternyata Mas Denny ikutan di Indo Defense gitu. Dan viralnya justru gara-gara parkir tank di Indomaret. Parkir tank harimau. Gila gak? Ya bayangin, parkir tank. Siapa yang berani parkir tank coba? Di Indomaret. Di Indomaret, bayangin. Kacau kan? Ini di balik dunia permusisian seorang musisi itu, ya kita banyakan kayak gitu ya gitu. Jadi main itu nggak cuma sekedar main musik doang, kadang-kadang kita di luar juga ada hobi-hobi macam-macam Mas ya. Justru saya kan hobi militer gitu kan. Saya nembak, saya ngelatih nembak. Awal kan dari airsoft gun tuh awal banget, bahkan
Dari 2000 pun udah ngebentuk gabung klub airsoft namanya Code 4. Itu salah satu pendiri lah di situ kan. Kalau diturutin lagi kita main airsoft dari tahun 80-an bahkan gitu. Iya. Terus ya berangkat dari situ, terus sempet belajar nembak juga di Virginia, Maryland tahun 94 sebelum itu. Oh, emang mau nembak? Emang mau Belajar belajar? belajar drum, belajar nembak. Oh. Keren ya gila ya, belajar drum. Belajar nembak. Dan itu waktu itu pakai Glock 17 yang belum populer. Gue udah pakai Glock tahun 94, bayangin. Gila. Glock tuh yang panjang itu kan? Glock handgun yang 50% polimer. Oh, yang buat polisi-polisi itu bukan? Polisi luar. Ya, Atau polisi luar, Indonesia pakai perwira ya. Iya. Oke. Jangan yang jualan gitu. Gue jualan itu. Oh, jual juga. Gitu. Justru ya, orang ada yang bilang, oh Mas Chen sempat keluar segala belajar drum. Enggak, ngapain? Nembak. Goblok. Keren loh. Ya, makanya itu ya sisi dibalik itu ya beginilah gitu. Mas Denny gue mau tanya nih, itu kan kalau ada Denny AJD kan, itu gue AJD-nya tuh apa sih? Oke, ini sumpah lucu banget. Ini gue juga bingung nama singkatan AJD sebenarnya kan nama Junior Liga Jaya, nama panjang gitu ya. Tapi karena tadi orang tuh awal kenalnya Denny Kepang. Ya betul. Denny Kepang, benar. Iya, ada 90 Denny Kepang taunya kan. Denny Kepang segala macam. Kepang tuh ada beberapa kali ada pindah formasi lah, sempat dua album, 1,5 album, satu album full, satu lagi yang kerubutan apa namanya itu? Kompilasi gitu kan. Tapi masih ada nggak Mas ada di store ada? Store belum kita masukin, nanti deh bilangin vokalisnya. Soalnya vokalisnya jadi pendeta. Nggak apa-apa, tetap lanjut ya. Terus waktu itu kan pertama gue join Yamaha dulu nih, gitu kan, sebagai clinician, sebagai endorsi. 2001 Yamaha sampai sekarang berapa tahun tuh? Berapa tahun tuh? 25 tahun sama Yamaha gitu kan. Terus waktu pas jalan di situ ketemu sama Mama Edo Widis. Edo Widis, gue panggilnya Mama. Gue dari belakang kayak Mama. Iya. Terus ketemu Edo Widis. Edo sebenarnya ngajar di IME juga 2001, tapi nggak sempat ketemu. Jadi waktu lagi sibuk-sibuknya kelas kan, cuma sempat ngelihat di balik kelas ada kaca gitu kan. Edo nih ngajar gitu kan. Berarti termasuk Arya juga ya? Arya juga, tapi Arya kalau nggak salah 2003 join. Nah ketemu lagi sama Atman Waliawan, Awan. Basis Voodoo juga album pertama kan. Ngajar juga di IMI tuh. Ketemu kita di Yamaha. Bertiga nih. Terus sebentar nih, akhirnya kita jalan, inget banget waktu itu, ke Cirebon. Awal kereta Cirebon. Terus duduk di depan Edo, sebelah Awan. Gitu kan. Terus Edo yaudah, terus pas ngomong-ngomong itu kan, dibilang, ngomongnya pelan biasa kan, Edo kan yang ngomong yang gini nih. Lo Den, lo sempat di CI lo? Gitu. Iya, kenapa? Ya, lo gini panjang-panjang gitu kan. Gue juga sempat di CI gini. Itu ngomong pelan banget, Edo di depan, di belakang. Sepanjang perjalanan kereta ada 3 jam gitu. Cuma ke depan gini, Edo ngomong apa gitu kan, ngomongnya kan halus banget Edo kan. Nah, terus udah kita kompak tuh jalan terus akhirnya klinik. Gue Awan, Edo. Terus kan jalan terus kemudian bikinlah opera band. Gitu, opera band. Opera band literally itu Voodoo cuma ganti drummer. Arman Maliawan, basisnya ya kemarin kan ada tampil kan. Edo Widis, Opi Danzo. Drummernya gue. Sebelumnya drummernya Sandi Pas. Tapi opera itu sebenarnya sudah ada sebelumnya gitu. Udah ada. Gitu. Tapi karena kita sering jalan, ya Dan lo join deh gitu. Udah itu jalan terus album keluar ada Thanks To-nya kan. Terus salah satunya tuh ada sekarang masih ada nggak sih Thanks To gitu? Nggak ada. Paling masuk di ini kalau Spotify for Artists bisa tuh ditulis. Oh gitu. Ada ya. Nah, di situ waktu itu kan masih Denny Kepang literally kan. Ngelihat baca opera band Thanks To. Ada waktu itu ada 2 Denny Jatnika atau Denny Bombay produsernya sama Denny drummer. Terus pas baca Thanks To Denny Bombay produser dan Denny AJD yang udah join opera. Denny AJD siapa? AJD siapa? Lu kata Edo. Ini siapa yang bikin AJD? Tahu.
Edo kan gitu. Siapa? Nggak tahu. Berarti awalnya begitu tuh ya? Itu gak tahu siapa yang bikin singkatan AJD itu siapa nggak tahu. Tuh, tuh, ayo, ngaku nih yang bikin. Tanya Opi juga enggak, tanya Awan juga enggak. Itu ya gue bilang boleh juga, kenapa nggak kepikiran gitu kan? Iya, Itu aneh banget sih. Iya. Terus bisa nemu itu AJD maksudnya ya kan? Iya, maksudnya kan nama juga. panjang sama Junior Dirgajaya bisa nemu juga gitu kan. Waktu kan era Google juga, Google masih gimana zaman itu kan. Iya. Ini Denny siapa nih mungkin gitu ya Mas ya? Iya, Denny Bang. siapa nih? Wah jadi aja dah udah. Daripada sama yang Siapanya itu gitu kan. Itu aneh, bahkan waktu itu nyokap juga bilang, kamu jangan Denny Kepang deh, Denny DJ. DJ itu Dirgajaya kan. Masa DJ gitu kan. Kakak boleh DJ atau Fairin namanya kan. Di DJ, kalau gue masa gue DJ, enggak lah. AJD. Ternyata jadi AJD. Jadi berarti gini ya. Hidupnya Mas Denny itu penuh dengan sinyal. Sedap ya gak? Tadi lagi lihat itu kan jadwal band. Fudu. Jadi Fudu ya kan? Fudu. Sekarang Denny AJD. Jadi nama sampai sekarang coba. Entah siapa yang nulis. Siapa yang nulis pokoknya. Aduh. Terus Denny-nya sendiri tuh Mas? Enggak ada. Nah kan? Denny sendiri panggilannya gimana? Nama panggilan kecil doang. Nama asli Ahmad Junior Dirgajaya. Ahmad Junior Dirgajaya. Denny. Iya. Nggak nyambung. Nggak nyambung juga ya? Kalau ditanya, nggak tahu, katanya nama dari panggilan dari kakak, kenapa gitu, lupa kan. Ya mungkin sempat bingung kali keluarga pas lahir nama panggilannya, masa panggilannya Ahmad gitu kan, nama Junior kan. Junior. Gimana gitu kan. Dirgajaya. Oh, tuh. Ini Mas Denny penuh dengan misteri sebenarnya perjalanannya. Sampai akhirnya ke senjata. Siap. Dia yang ini Lingga. Enggak. Ini Lingga. Enggak dong, lama-lama. No panggilannya enggak. Iya. Aduh. Namanya kan Agung. Gak nyambung juga. Iya. Terus gini Mas, lu kan gua story lu kan ada Ostinator ya? Sinato. Ostinato. Bapak Ostinato Indonesia. Itu lu beban gak sih Mas? Dibilang Bapak Ostinato nih, Bapak Ostinato. Terus gimana? Ostinato sendiri itu apa sih sebenarnya? Kalau kita yang awam nih. Ostinato simpel sebenarnya, pengulangan ritme yang kolot gitu, bahasa paling awamnya ya. Jadi itu sebenarnya naturalnya ada di piano. Jadi misalnya piano teng 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 teng, ininya solo gitu yang jaga terus. Kalau di drum itu ya karena kita four limbs kita main, jadi biasa kakinya bikin pola khusus. Oke. Either itu sesuai dengan solonya, pola time signature-nya, atau ngelawan. Tapi kalau ngelawan dalam artian misalnya saya kaki mainnya 3 sirkulasi 3 atau 3/8, atasnya saya main 7, itu polymetric ostinato, polymeter, polyrhythm based on gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita pikirin tingkatan kesusahan, polymeter sebenarnya, polyrhythm yang lebih complicated ketimbang kalau kita main execute ostinatonya. Jadi kalau kita main ostinatonya tadi, misal kakinya cik 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 cik, atasnya cing 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 gitu kan, tuaga sama tuaga 4/6 tuaga 4/6. Ostinato bawah, tapi perlawanan di atas jatuhnya polyrhythm, terus nanti kita solo juga, solonya juga nyawanya 7. Oh. Gitu. Oke. Terus dasarnya ostinator tuh Rhythm kolot aja. Jadi misalnya Kayak musik Latin ya? gimana sih? enggak maksudnya, ini boleh pukul drum nggak nih? Boleh. Oke, misalkan ya, kita nih kalau dari Mas Gilang ngajarin gini nih. Kalau di klinik ya, beliau klinik biasanya tangan nge-write jazz ya. Ini halo Bandung. Ini nggak boleh keganggu. Ini harus tetap polanya, tetap swing. Ostinatornya tuh itu berarti. Iya, sinatonya nih, ini ya. Ostinato ya. Sinato. Berat. Jadi ini jaga gitu kali ya. Iya, jadi ini sebenarnya latihan untuk apa ya? Koordinasi banget. Dan ini Kiri otak kanan. dan ini nambah neuron. Iya. Nambah neuron. Ini terbukti sains ya, ilmiah. Jadi bukan bullshit. Oke, bukan bullshit, enggak, emang nambah neuron. Nambah neuron. Jadi nanti ya kita bisa latih kanan kiri. Tadi kan kiri nih. Kanan. Balik lagi misalnya.
Iya. Pusing kan? Tapi kalau itu yang simpelnya, kalau misalnya ada ada yang mulai ribet, kita misalnya osinatonya gini, kaki boleh ya mainin ya? Boleh. Misal paling basic kan kita mainin. Dua, ini 7. Oke. Terus bisa juga nanti kakinya ostinatonya udah polymeter. Jadi misal kita ngamain ini 3 atau pakai jemblok biar kedengeran ya. Kakinya kanan, tadi kaki kiri 3, kaki kanan udah main 5. Tua gapat ma. Beda lagi. Jadi tangan kanan solo, kaki kanan 5, kaki kiri 3, tangan kiri 4. Gitu. Jadi Iya. main bending solo barusan. Dan gue bisa main sampai 4 layer kalau untuk polymeternya. Jadi kaki kiri 3, kaki kanan 7, tangan kanan 5, tangan kiri 4. Dan itu so far ya belum terbukti ada yang bisa ngupload duluan di YouTube ya. Gue nggak tahu yang pertama di dunia atau enggak. Itu tahun 2008 gue udah ngupload. Di YouTube? Di YouTube. Oke. Udah 4 layer. Iya. Terus dijadiin itu single nggak? Atau dijadiin itu? Iya, itu kan hanya open solo, hanya demonstrasi sebenarnya jatuhnya kan. Demonstrasi dengan apa yang sebenarnya otak drummer tuh bisa ngapain aja sih. Gitu. Jadi sebenarnya kalau udah achievement seperti itu tuh otaknya udah beda. Iya. Gitu ya, udah rada-rada aneh gitu Udah sih. sangat kreatif ya gitu. Udah bisa pecah. Bisa pecah. Neuronnya beda sih. Jadi emang pernah terbukti secara ilmiah scan otak itu, otak manusia biasa dengan musisi aja udah beda. Iya. Bahkan waktu itu sama Manjini bahas ada yang main polyrhythm hanya 2 lawan 3, itu langsung katanya di otak sambil di scan itu udah ada cahaya-cahaya apalah listrik yang udah saling saut menyaut. Hanya 2 lawan 3. Bukan 4 lawan 5, bukan 5 lawan 7, bukan 2 layer, bukan 3 layer 4 layer gitu kan. Gimana dengan 4 layer gitu. Iya. Berarti nggak ini ya, drummer tuh nge-boost semua jaringan neuron ya? Iya, neuronnya nambah. Oh ya, satu gini, saya ada lukisan. Ada lukisan. Dan mungkin can save life ya, mungkin ya. Ini lukisan dibuat oleh mendiang teman saya namanya Mark White, drummer Inggris. Ada namanya nih. Printed by Drumstick, Essence of Drummer by Mark White for my mate Denny. Jadi beliau itu drummer tipe saya juga nih, solo-solo gitu. Tapi kena ini waktu itu hemorrhage, pendarahan otak. Masif, gitu. Terus masif dalam artian berapa senti gitu kan lebarnya kan. Nah kemudian dia periksa ini dokter nih setelah udah stabil ke dokter untuk rawat jalan gitu kan. Terus dokternya bilang, Pak ini harusnya Bapak nggak survive dengan separah ini. Terus dokternya nanya, apa yang Bapak lakukan selama hidup sampai bisa melatih otak dan bisa survive? Terus kata Mark White, oh saya main drum. Oh no wonder Pak, karena itu Bapak save too many neurons yang bisa sebagai backup otaknya dia untuk bisa berlangsung hidup. Setelah itu beliau masih bisa bertahan sekitar survive 8 tahun lah setelah massive hemorrhage. Panjang. Lukisannya kirimin. Berarti dia waktu itu sakit. Dia nggak bisa normal mikir gitu lah ya. Terus karena punya kebiasaan playing drums, literally maksudnya playing drum aja lah gitu ya. Iya. Jadi dia nge-stimulasi gitu ya? Iya, stimulasi atau ibaratnya kayak backup gitu jatuhnya kan. Lumpuh sebelah sih sempat lumpuh sebelah, sisi kirinya lumpuh. Jadi dia tetap bisa main drum dengan sisi kanannya. Dan sempat waktu itu seminar-seminar atau coaching mengenai awareness atau itulah dia penyuluhan lah gitu ya. Awareness dengan tadi pendarahan otak segala macam. Itu.
Sedih sih sebenarnya kalau nginget beliau lagi tuh. Mark White tuh baik banget orangnya. Tapi akhirnya ya maksudnya setelah itu dia normal bisa main drum lagi. Nggak bisa karena udah parah banget home-nya. Cuma oke. kan ajaibnya bisa survive. Iya. Gitu. Karena otaknya masih jalan ya itunya. Mm, Setrumnya jalan tapi ibaratnya ininya udah nggak bisa gitu. Kalau kali. sisi kiri udah mati total dia. Sisi kanan lincah. Iya. Ya itu termasuk otaknya yang lincah kan. gitu bayangin. Ini cuman Tetap fisik doang. bisa solo kanan dan itu solonya ribet. Oh. Tuh, drummer bisa segitu. Drummer tuh. Gue gitu. Jangan main drum. Jadi apakah ini bisa semua di semua alat musik gitu karena teori musiknya atau emang menurut Mas ya apa emang cuma drummer doang yang Kalau dari yang terakhir ya, yang kalau ngelihat nih yang menurut apa penelitian segala macam, drummer sih. Oh. Karena koordinasinya kan bener-bener yang akit Iya, beda semua. Bahkan ada yang bilang ke kita kalau sebagai drummer jadi pilot helikopter itu gampang karena pilot helikopter ternyata pakai pedal. Bukan pilot pesawat, pilot helikopter. Koordinasi kita udah aman gitu kan. Itu lucu tuh. Iya. Unik banget tuh. Gitu. Ya enggak terus Mas Denny tuh dibilang Bapak Osinato tuh bebanin gak sih? Wah enggak lah, gila masa gua gitu. gitu gak sih? Sebenarnya Mas Gilang ya, Mas Gilang Ramadan sih sebenarnya ya yang awal gitu kan. Gue bukan ngekor sih, tapi waktu itu emang udah ngefans sama Terry Bozzio di awal. Oh, Terry Bozzio. Terry Bozzio, Lars dulu ya seperti biasa Lars, kemudian Terry Bozzio. Nah Terry Bozzio itu pun nggak nyangka ternyata Mas Gilang seperti Terry Bozzio mainnya gitu kan. Jadi sempat waktu itu pas sempat di Cita Intirama pakai Pearl Drum, sempat klinik itu bareng dengan Mas Gilang juga. Terus justru Mas Gilang habis itu join juga Yamaha 2003. Oh, Mas Gilang malah justru Mas Denny duluan masuk. Duluan. Terus di CI itu 99 sampai 2001 gitu. Habis itu pindah ke Yamaha 2001. Sampai sekarang. Iya. Betah. Apa yang bikin betah, Mas? Nah, ini kan equipment berarti ya. Jadi yang bikin betah tuh. Enggak, jadi gini, kisahnya ya. Jadi bukan maksudnya mendiskreditkan produk yang lain gitu kan. Jadi waktu itu 2001 lagi kontrak belum berjalan nih dengan produk sebelumnya gitu kan. Waktu itu kayak pameran musik kayak Japex lah. Terus ngeliat drum Yamaha yang 7 piece hitam. Waktu ingat banget. Siapa sih nggak ngiler ya 7 piece gitu kan. Iseng dimainin. Sedangkan itu drum ada head bawaan, clear, nggak pakai damper. Itu suaranya, anjir kok bisa begini gitu kan. Terus nanya mas di depannya. Dan kebetulan itu adalah namanya ternyata Pak Matius. Yang kemudian jadi artist relation manager untuk para endorsi. Oh, endorsi. Gitu kan. Mas, ini Yamaha Jepang. Oh enggak, ini Indonesia. Anjir. Swiss Custom waktu itu yang standar kan. Indonesia tuh. Indonesia. Tung gitu. Kok bisa begini soundnya kan. Nggak didapat di merek yang sebelumnya. Oh. Gitu kan. Walaupun udah di otak-atik. Itu juga kelihatan Mas itu ini juga salah-salahan. Itu ada kerut-kerut gitu kan pasti. Nah gitu, anjir kok bisa begini ya udah coba deh. Nah ternyata Yamaha bersambut karena Yamaha tahu waktu itu gue punya website namanya klinikdrum.com. Klinikdrum.com sampai sekarang. Ya. Masih ada, masih masih dihidupin. itu ya? Masih ada. Bahkan itu jadi sumber buat blog-blog orang yang pada copy paste dari situ. Bahkan dijadiin salah satu di kopas juga sama buku musik SMK. Bayangin, gue sempet sampai nulis kirim email ke penulisnya, ke penerbitnya gitu kan. Ini karya gue, kenapa lo bajak gitu kan? No respon. Itu buku hanya direvisi. Itu ngambil dari klinikdrum.com. Gue yang nulis masih umur literally 19 tahun. Buku SMK ditulis sama yang drumnya sama anak 19 tahun. Malu sebenarnya lo, sumpah. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang akhirnya direvisi. Direvisi aja cuma, tapi tetap masih mirip. Iya, revisi kata-kata. Kata-kata doang. Biar nggak sama intinya. Gue keberatan sih itu, sumpah. Gitu kan. Potong sorry Mas. Sebenarnya kalau dari itu dipakai dengan siapapun ya, let's say dibuat jadi nilai ekonomi ya, harusnya mah ngomong aja ya. Gitu ya. Iya nggak sih? Iya. Betul.
Mas ini gue pakai dah, udah gue kasih 1 buku 500 perak, misal gitu ya. Ya fine aja kan dia kan Mas. Ini bahkan nggak ada di daftar pustaka, ngambil dari situ. Nah itu Nggak tuh. ada. Nah, Itu kan itu nyakitin banget sumpah sih. Iya. Maksudnya dipakai sama ini loh, maksudnya Sama kayak lagu ya. iya Lagu. ini dikti loh. Iya. Bayangin. Oh itu asli dikti ya? Asli SMK. Oh emang yang Kementerian kurikulum resmi ya berarti ya? Kurikulum resmi. Atau dikti, tolong dong. Ada buktinya. Ada buktinya di screenshot semua. Tolong dong dikti, aduh, terus Denny nih. Itu dari bertahun berapa Mas? Klinik Dam kan 99. 99. Nah, 99 Di- online 2000. Oh, online 2000. 2000. Terus di ininya udah 2000 aja udah online ya Mas ya? Udah online. Tuh ya secanggih Internet itu. masih teng nong. Oh. Gitu kan. Mas Denny udah bikin blog ya? 89 4 kali. Anjir, siapa luar biasa. Gila udah bikin blog tahun 2000 coba. Portal website. Oh, udah website. Website. Wah, canggih Udah website. Udah ada real audio solo-solonya, udah ada foto masing-masing profil. Gitu kan. Teman-teman drummer banyak yang masukin, yang kemudian akhirnya jadi drummer kelas atas masih ada di situ, masih disimpan. Tuh zaman segitu ya Mas, gila. Udah bikin gitu coba. Kalian belum bikin kayak sekarang. Ayo bikin kayak Mas Denny. Siap. Nah, gila ya. Berarti sampai segitunya ya, maksudnya royalti di hak buku musisi aja. Oh iya, kalau buku ini. Nggak ini ya. Ini buku terbaru ya. Mana? Oh, ini buku terbaru. Nah, tuh. Ini buku terbaru, ini Grasindo. Ini di era buku musik udah mulai rontok nih. Terakhir ngelihat ke Gramedia buku musik, ya udah nggak jelas. Tapi ini tulisannya Mas, bukan? Iya, semua. Semua. Ininya Mas juga. Semuanya. Semuanya. Oh, Kecuali desain dari ya Grasindo. maksudnya ini duit, ini bukunya Mas kan bukan yang dipakai buat bukan. SM kan, bukan yang asli. Bukan yang aslinya. Lalu kalau beli yang asli yang ini. Ini yang tahun berapa sih? 2021 Saran pertama itu. iya. Jadi yang ngehit itu justru yang buku kedua, Panduan Praktis Bermain Drum, ada juga bukunya, tapi harus bongkar-bongkar lagi. Oke. Itu sampai cetakan keempat, jadi literally sampai 16.000 kopi Masih ada tuh Mas? jual. Masih ada hari Di gitu, masih ada? OLX kali ya, masih ada yang Oh, jual. berarti nggak dicetak ulang ya? Cetak ulang hanya 4 kali, Oh, 4 kali. Jadi- padahal best seller ibaratnya gitu ya? bestseller. Best seller. Kalau Jadi- dicetak lagi mungkin seru lagi. Oh, sekarang Harusnya sih ya. atau online kali ya? Iya, orang-orang udah susah. Jadi ebook, jadi ebook. Ada arak situ Mas? Novel, Oh, nulis novel juga yang bikin jadi novel ebook. juga. Novel itu sekitar 85.000 kata. oh, gitu. Time Wave Zero. Ya. Novel. Isinya tapi bukan musik ya? Bukan musik, itu sci-fi ya, fantasi ya, maksudnya ya. Hmm. Time traveling segala macam. Tapi penuh dengan, maksudnya science-nya ada. Science. Bukan hanya, ini kenapa sih bisa time travel? Enggak, itu ada science, Iya, ada iya, penjelasannya. Why? Gitu. Dan, Karena Mas Denny juga seneng science juga ya? iya, gitu. In total dengan novel tuh 11 buku. Udah Oh, di nulis. 11 buku. 11 buku. Berseri nggak? Yang novel enggak, tapi berserinya iya sih. Maksudnya, cuma ini buku yang terbaru nih, nggak ada not satupun. Capek. Jadi dari 11 buku, tadi satu novel, ada sekitar 5 buku untuk diktat sekolah musik. Buku untuk digunakan oleh sekolah musik yang namanya nggak disebutkan. Iya. Oke. Buku drum tuh ya berarti ya? Buku drum. Buku drum. Berarti yang SMK tadi Ya, jadinya aslinya ini ya? Iya, dikti itu ngambil dari sebagian ya, maksudnya nggak Iya, banyak. iya, Tapi iya. khusus yang drum itu dia ada beberapa paragraf ngambil dari klinikdrum.com tanpa izin. Ah tuh, aduh Dikti, tolong dong. Ini musisi loh, gele deh. Ya kayak kan tuh kayak lagu kan, lagu diambil orang, diganti liriknya kan gitu kan, sebagian habis itu dijual lagi. Waktu itu Bikin nama yang beda. sampai kesel banget kan ngecek penyusunnya siapa kan. Pas lihat, oh orangnya ada pensiun, enak banget. Gitu ya. Pagi-pagi dong Pak. Yo, Iya gak? Aduh, tapi emang ya itu sekarang tuh yang hak cipta itu agak-agak ini ya, mengkhawatirkan ya. ya sekarang nyolong AI. Yang nyorongnya. Nyolong AI. Betul, Gila, kan? betul. Itu gila lagi tuh malah tuh. Tapi bro, kalau yang ngobrolin AI gitu, menurut tuh oke nggak sih? Yang mananya dulu nih? Dengan hadirnya AI itu secara kegunaan yang benar itu seperti apaan sih gitu?
misalnya drummer lah atau Oke, kalau untuk yang aplikasi musik itu mengkhawatirkan sih sebenarnya ya. Kemarin nyoba pakai Suno gitu kan, terus denger hasilnya bikin lirik segala macam, anjir nih udah jadi gitu kan. Beberapa menit. udah mixing mastering lagi pula. Iya, gue nggak kebayang deh kalau masa depan untuk itu ya, untuk songwriter deh, terutama untuk songwriter. Betul. Tapi kalau untuk pendidikan musik belum bisa. Belum bisa untuk pendidikan musik belum bisa. Pertama, kalau kita ngandelin dari AI pun jenjangnya itu nggak jelas. Kadang-kadang juga kan mereka nyomot dari sumber yang mana nggak tahu gitu kan. Masih banyak error so far. Ya mungkin bisa nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Jangan sampai sih. Tapi yang pasti justru yang nggak tergantikan sama AI itu guru musik. Oh, oke. Kalau guru atau dosen gitu ya yang hanya ibaratnya ngejelasin biasa ngomong dari by the book, itu can easily replace. Tapi kalau musik kan kita harus yang pengawasan, Betul. koreksi. Benar. Which is kalau kita butuh AI, ya AI-nya minimal robot. Iya. Gitu kan. Physical AI, Physical AI. bukan bener Terus rasa kasih ya. gitu ya. Rasa ya yang Iya. lagunya mungkin jadi ya, cuman rasanya kayak nggak ada gitu. Nah, akhirnya kalau mau kita ngomongin rasa, susah juga ya, karena kalau misalnya kita dengerin satu lagu, kita dengan kalimat, ini loh, ini band siapa gitu kan. Ya kita denger ya percaya aja kan. Tapi kalau misalnya, ini lagu gue nih, baru kita curiga kan. Baru kita dengan nanti segala dengan alasan, oh kurang dapat ya rasanya ya, karena kan ragu nih kok dia bikin lagu gitu ya. Iya. Kita mencari kesalahan gitu kan. Kadang-kadang kan ada sugesti seperti itu. Benar. Iya. Gitu sih. Mengkhawatirkan sih yang lagu ya, untuk songwriter ya. Cepat banget lagi ya. Maksudnya dalam waktu 6 bulan tau udah berubah lagi, cepat lagi. Iya. Kan naik terus tuh versinya. Iya, dan ini balik lagi adalah in warfare pun bukan ini ya, bukan di musik, di warfare pun physical AI itu yang serem. Gitu. Jadi nggak lama sih Terminator. Iya, betul. Karena kan di pertahanan nih lumayan Tahu lah ya. sedikit banyak lah. A1 lah ya. Soalnya pernah gitu waktu itu di Turki di acara IDEF 2023 ya. Waktu itu di booth Sesar Silmas. Kita diundang kan dari delegasi Indonesia kan. Waktu itu Sarbot namanya. Robot guguk gitu, tapi yang udah di-attach pakai mesin gun. Nah gitu kan. Terus tampilan keren kan, gelap, terus laser. Oke, we present to you, push, Sarbot gitu, teng. Terus robotnya keluar, nongol dong, terus belok senapan mesinnya ke arah penonton. Gue kabur. Not today, enggak mau. Nanti kayak film Robocop. Iya. Tahu ya lagi gila dia kan. Iya, lagi gini-gini kan dia, anjir. Wah nengok gak? Thank you dah. Larasnya nengok, set, open fire gimana? Iya. Korslet gitu ya. Korslet. Nobody knows. Iya. Benar. Gitu deh. Aduh, di luar. Tapi itu terjadi ya sekarang ya Mas ya. Iya, Dari situ ya. sooner or later lah, cepet banget. Kalau Robocop tuh kan keluar lift sih yang gedenya tuh. Iya, Zaman kayak Robocop gitu, pertama kan. itu langsung ketika begitu kebayang yang Robocop keluar robot kayak robot ayam gitu ya. kan. Ayam itu terus nembakin Iya, itu kongresnya kebayang. kan. Langsung ting. Oh, oke. No way, gue nggak mau di sini. Anak sekarang nggak pernah nonton Mas. Nggak pernah Robocop itu nonton, Mas. Kalau kita udah kebayang gila nih ya tadi. Kita udah di brand was dari awal tuh. Kita tahu ya. Kita tahu besok ada ini, wah terjadi ya Robocop, Terminator apalah. Sekarang udah gak gitu lah. Terus kita back to drum tuh Mas nih. Yap. Banyak pemula kan yang patah hati gitu belajar tentang tubuh, maksudnya koordinasi tubuh gitu. Tuh banyak tuh. Ada nggak komen yang bikin pas lo belajar pertama tuh lu ngerasa frustasi gitu, misalnya anjing gua nggak bisa nih. Pernah gitu atau emang tiba-tiba langsung wih anjir gua langsung bisa gitu, kan ada yang begitu ya tiba-tiba ya. Nah kalau ngebeat jadi sebelum punya drum memang tangan suka kemana-mana gitu kan, iseng. Terus lagi itu pas SMA waktu itu kelas 2 bahkan bilang ada teman yang pada suka ke studio waktu itu nggak ngerti kan mulai ngeband istilahnya apa gitu kan. Terus bilang gue bayarin deh nanti temenin gue main drum. Ayo udah kan. Masih itu harganya masih studio dekat SMA tuh 17 Agustus Tuak. Oh sini ya. Tebet Utara 7.500. Oke. Sewa studio 1 jam. Drumnya Isuzu. Nanti kita omongin drumnya Isuzu gitu kan. Terus udah pas duduk langsung bisa ngebeat.
cita gitu kan, teman juga lo udah bisa, ya kena gini-gini air drumming kan. Nah terus yang bikin frustasi sebenarnya readingnya. Sama ya, semuanya juga reading. Jadi reading tuh jadi misteri yang cukup lama sebagai otodidak ya, gak sempat belajar dimanapun. Akhirnya nerka terus tiba-tiba klik, oh ternyata cuma begini. Itu akhirnya metode itu yang gue pakai buat ngajar. Gitu. Dan ini siswa-siswa yang private tuh atau sempat yang di IMI segala macem, dengan metode yang gue pakai pasti langsung klik. Karena gue nggak mau hindarin gini. Jadi jujur pernah sebenarnya masuk les ya di salah satu sekolah musik, nggak sebut namanya, hanya dua kali. Hanya 2 kali, 2 minggu pertemuan, minggu ketiga udah nggak mau masuk. Karena pas masuk gurunya bilang gini, ini whole note penuh, nilainya adalah 4 ketuk 1/4. Ngerti? Apaan tuh? Meleduk dong langsung kan. Iya. Gue nggak mau matematik kok, jadi 4 ketuk. Maksudnya itu yang dihindarin. Baca ya. Itu hindarin. Akhirnya jelasin dulu sekarang metode dengan apa yang pernah gue dapat sebelumnya. Anak-anak langsung ternyata gini baca. Simpel banget sebenarnya. Jadi dibalik ya. Maksudnya ayo kita nyobain dulu, ini begini. Bacaannya begini gitu kan. Iya. Bukan bacaannya dulu baru main gitu kan. Tetap dijelasin bagan. Tetap ada bagannya. Tapi dijelasin lagi, mereka minimal harus ngerti adalah pulse, tempo, dan BPM. Iya. Kalau nggak ngerti tempo dan pulse, Itu BPM, bahaya tuh. pulse apa? Pulse tuh ketukan ya? Apa sih dia? Detak ya? Pulse apa? Pulse detak ya? Iya, detak. Detak. Kalau di musik kan ketukan konstan. Gitu kan. Ketukan konstan yang jadi panutan bagi setiap player, atau detak lagu musik. Jadi kalau tanpa pulse ya berantakan ya. Iya. Kita nggak punya pulse, kita mati. Kita pulse berantakan, orangnya juga error gitu kan. Nah itu pulse dulu. Habis itu tempo. Orang kalau jelasin tempo apa? Di ujung lidah udah mau nyebutin. Nggak kesebut. Tapi nggak sebut. Tempo paling simpel adalah cepat atau lambatnya pulse, yang kemudian jadi rhythm. Gitu kan. BPM, satuannya beat per menit. Gitu. Terus akhirnya gue bikin satu kalimat nih. Jadi ngerti ya kalau gue tulis kalimat ini, mainkan pulse 1/4 sama dengan 60 BPM. Gue tanya ke siswa, lo kira-kira ketukannya secepat apa? Itu dari 100 orang mungkin yang bisa jawab cuma 2. Gitu. Yang lain nggak bisa. Secepat ini mas. Yakin? Dasarnya apa? Tahu. Gitu kan. Ada gini mas. Yakin? Gak tahu juga. Akhirnya kasih konklusi akhirnya tanya, kamu pikirin satu benda yang menghasilkan 60 ketukan dalam 1 menit. Betul, inget tuh anak-anak kampus tuh awal-awal kan. Apa ya mas? Gitu. Ada yang satu, mas. Apaan? Lampu merah. Itu lucu banget. Jauh amat lampu merah gitu. Gimana kan. Tuh lampu merah? Gitu kan udah. Sampai balik lagi. Benda yang menghasilkan 60 ketukan dalam 1 menit. Apa itu patokan kamu? Apa ya? Benda yang menghasilkan ketukan 60 ketukan dalam 1 menit. Apa? Ya. Detak jantung lagi? Nggak bisa. Bukan, detak jantung. Ya? Gak. Padahal pakai lo dua-duanya nih sekarang. Nah, itu detik. 60 BPM itu patokan kita. Oke, benar juga ya. Kenapa gua nggak kepikiran ya? Padahal pakai jam. Apalagi kita nge-band gitu loh. Nge-band. Nah dari situ kan tinggal 120 double time. Betul. That's it kan. 130 lebih dikit, 90 diantaranya. Iya, 50 di bawahnya. Sesimpel itu. Iya. Akhirnya, oh anjir, detik dong, iya. Ya cuma masalahnya gini, detik tergantung dari jamnya kita rasain itu bisa beda. Kita bangun tidur, detiknya begini. Masih lemot kitanya. Jantung kita masih 60 BPM juga. Tapi pas malam kita mau tampil, kita exciting, kita banyak ngobrol, bercanda-canda, jantungnya begini. Detik, kalau kita ngeliat detik begini. Oh iya betul. Pas kita main drum, yang harusnya duk ta. Lagi seneng gitu. Iya. Makanya kalau misalnya kayak lagu awal ya, lagu di Voodoo tuh, Tuan Tanah misalnya kan, itu pasti gue minta Edo dulu.
pegang dulu nih. Ya anjing jantung gue kayaknya cepet gitu kan. Mama Edo, tempo lu ya gitu. Oh ya. Yang gue pikirin adalah Edo bakal ngasih gini. Gitu kan. Ternyata Edo gini. Anjir jantung gue nih. Gitu kan. Jadi gue nggak berani duluan masuk. Oh. Gitu kalau udah nggak jelas jantungnya, pasti minta Mama Edo paling inilah. Paling kalem. Berarti kita buat sebagai drummer kita harus ngaca diri ya saat itu kita Iya. lagi kenapa gitu Lagi ya. kenapa? Entah lagi seneng, lagi punya masalah, itu kan beda-beda detik atau ya. masih gugup Masih gitu gugup, kan. Udah gugup kan. Padahal sebenarnya detak ini sama aja kan. Sama, cuma kita feelingnya beda-beda. Feelingnya beda. Tergantung jamnya. Oke. Ah, kuncian tuh. Lucu ya? Baru tahu, lucu juga ya. Oh, padahal suka gini ya, suka gini. Kita kalau ngelihat detiknya begitu lihat jam, kok detiknya lama amat gitu kan ya. Atau ketika, detiknya cepet banget nih waktu kan suka gitu ya. Ternyata karena faktor psikologis tadi gitu ya. Oh, I see. Dan tempo pun begitu. Tempo Oke. kita bisa tempo click on dengan click track atau kita main dengan song cover. Itu benar-benar yang kita pakai adalah satu metode juga yang bisa gue ajarin gitu kan. Satu treatment lah jatuhnya. Karena kita nggak bisa ngandalin human response. Kalau kita ngandalin human response itu telat terus. Buktinya gini, nih ya. Nih. Bentar ya, kita rebutan benda di situ deh. Misalkan, nih ada sosis nih, mereknya nggak kelihatan. Oke. Mana nggak coba tangan di sini. Sini. Oke. Berdiri aja berdiri. Oh. Diri dulu, diri. Oke, tangan di sini. Di atas ini, di atas sosis. Oke. Saya di sini. Tolong rebut sosis ini ketika nanti tangan saya gerak. Oke. Kira-kira bisa menang nggak? Coba. Bisa menang nggak? Bisa. Nggak bakal menang. Jadi? Iya. Lagi. Siap? Iya. Nggak bakal bisa. Kenapa ya? Human response. Human response itu manusia hanya 0,02 detik. Nggak kayak kucing, 0,000. Human response. Human response. Sekarang nggak Dian? Oke, coba ya. Berarti sih bener ya, jangan nabrak simbal. Silakan. Ambil. Ya kan? Oke, coba. Apa karena gini ya? Apa karena kita tahu duluan gitu? Iya, jadi kan pikirnya gini. Tadi emang Gini. patokan adalah kita pengen ngambil duluan nih, gitu kan. Akhirnya kan respon kita adalah ngandelin respon kita. Oke. Human respon lelet. Itu nggak bisa diandalin. Itu untuk tempo juga begitu. Oke. Oh. Iya. Gitu ya. Jadi misalnya gue tempo gue dragging segala macem, lu jangan ngandelin human respon, nggak bakal bisa. Ada treatmentnya. Jadi itu ada ininya ya, ada tekniknya ya. Ada tekniknya, ada metodenya, ada treatmentnya. Treatment ya, bener-bener kayak ke dokter. Itu sebulan baru beres. Oh gitu mas. Jadi memang harus dibiasakan gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk drummer ya tempo tuh ada 4 tahapan. Misalnya pertama tuh dia bisa nggak lari lah temponya gitu kan. Itu baru tahap 1. Masih nanti akurasi tempo, presisi sama finishing lah keempat. Masih PR masih 3. Gitu. Itu berhubungan nanti ketika apa tuh mas? Ketika ngeband terus ngeband pasti ada bukan refleks ya, apa namanya? ngeband rekaman sama drum cover. Kalau kayak gitu fungsinya metronom Hanya nge-guidance kita aja. Jadi bukan metronom tuh bukan ngegandeng. Metronom tuh untuk kita lari bareng sama dia. Bukan gandeng kita. Oh. Jadi kita gimana caranya nih jangan lewat dari dia gitu. Iya. Nggak ke belakang juga, nggak lewatin juga. Nah itu gini, kalau pas udah dapat metronom, terutama drummer gitu ya, itu nggak bakal bisa lolos lagi. Jadi kayak naik sepeda, kalau dapat terus metronom. Justru momen yang paling dapat ketika kalau kita lagi kerakaman dengan click track, pas kita main click track itu hilang, nggak kedengeran, ketutupan sama drum kita, itu yang bener. Dan itu harus kita bikin pakem, dalam artian jangan, gue lagi dapat nih metronom sampai gue tiban gitu kan. Terus nanti geser lagi, enggak. Jadi harus dapat seterusnya. Itu. Jadi si metronom tuh harus ketutup sama Drum kita. si drumnya. Jadi kalau rekaman masih kita dengar metronomnya, bakal digeser-geser sama
Jadi kita akhirnya fokusnya ke metronom ya, bukan Iya. kita main ya. Gitu ya. Iya kan? Lah, kecepetan nih. Akhirnya kita fokusnya, wah, drumnya kecepetan nih. Iya. Wah, kelamaan berantakan malah jadi gitu. Makanya indikator pertama ketika kita recording atau kita pakai click track, selama kita main click track masih kedengaran, temboknya sebenarnya belum nempel. Oh. Gitu. Oh, tuh. Ada teori lagi tuh. Dari lagi. Dan kembali lagi, tempo drummer itu visual. Bisa kan? Tempo visual. Jadi gini, gue bisa nentuin orang nih mainnya temponya bagus atau enggak. Hanya dari video dia tanpa suara. Tahu nggak? Angle. Dia bisa main gini. Saya kan main agak sering open handed ya. Jadi kalau yang main silang suka gini nih. Ada bagian yang tinggi. Gitu kan? Atau minimal dia main head. Kadang tinggi, kadang rendah. Udah pasti temponya kabur. Oh, oke. Yang stabil, Itu kelihatan ya dari situ ya. visual. Karena itu aja udah tahu tempo Udah tahu. kabur apa enggak. Padahal belum nyala. Iya. Jadi pernah waktu itu kan zamannya COVID ngajar online kan. Terus suaranya jelek, pas ngeliatin kabur tempo kamu. Iya gitu langsung ngaku. Gitu. Kocak ya? Iya, keren. Itu gini ya, gue juga sebagai host gitu, gue seneng gitu, maksudnya gue dapat ilmu-ilmu baru, terus kita juga tim ngorok juga dapat ilmu baru ya. Ada drummer, ada gitar, ada itu, makanya kita menarik yang kayak gini-gini nih. Apalagi ketemu Mas Denny juga kan gitu, ada apa, bayangin aja, ngedrum udah berapa tahun berarti Mas? 25 tahun? 30 Umur 17 tahun ngedrum. 17. Sekarang 27. Tiap hari main drum tuh Mas? Gede gagangnya lagi umur 27 sekarang. Masih kemana? 17 tahun sekarang 17 tahun sekarang 27. 27. Sekarang 47, 48 ya lupa deh. Udah gak mikirin dah umur. Tapi tiap hari berarti tuh, Mas, 30-an, iya 30. Maksudnya kayak lu kayak sticking atau apa gitu harus tiap hari gitu. Atau Awal lagi ngulik yang namanya ostinato itu lama sih latihannya. Oke. Nah, ya frustasi pasti tadi kan. Frustasi terus tapi kembali lagi reading yang paling tanda tanya waktu itu. yang paling bete lah gitu ya. Tapi akhirnya karena belajar juga otodidak, cari metode sendiri, trial dan error segala macam, ngajar ke siswa dengan based on that gitu. Gitu. Jadi emang udah, bahkan kalau ngajar yang private, siswa tuh yang dibikinnya materinya tuh tailor. Tergantung orang ini mau kemana, fix di situ gitu. Terus ini nih 2026 ya sama siapa nih? Sama Tommy Aldridge ya? 2006. 2006 sorry, 2006. 20 years ago. Iya. Jadi openingnya Tommy Aldridge. Iya. Whitesnake ya? Whitesnake. Terus yoi. Iya, itu ngomongnya kotor banget tuh. Oh, iya. Ngomongnya FFF mulu. Terus kayak ini ya, kayak negro-negro gitu ngomongnya. Iya, tapi versi rocker inilah, versi putihnya ya. Terus di waktu apa ngobrol itu diskusi apa itu Mas? Lupa sih, jadi ngobrol nggak banyak, jadi pas lagi mau ngobrol gitu dia suka FFF gitu kan agak aduh gitu kan, jadi ya udah ngeliatin aja lah. Gitu, tapi sempat bantu ngeset drumnya dia waktu itu. Jadi krunya butuh bantuan, sempat ngeset, sempat tuningin. Ya seneng lah ya Mas, wah gua ngesetin gitu. Biasanya gitu ya mesti. Iya. Harusnya ya. Atau ada waktu itu agak lupa. Terus malas ya siaran. Gua lagi gitu. Itu di Balai Sarbini dulu. Iya Balai Sarbini ya. Plaza Semanggi itu 2.500 penonton. Tiket sold out Yamaha. Sold out ya. Sold out. Waktu itu pada datang semua mahasiswa, termasuk anak-anak Krispatih, mahasiswa juga kan. Semuanya pada datang. Pas lagi ngobrol lagi, wah gila anjir gua. Padahal itu kan ngebuka kan, opening act ya berarti. Enggak sih, Enggak jadi ya, apa? Jadi gua ada prinsip apa ya? Pede banget ketika kita nguasain yang orang lain nggak nguasain. Jadi turn on the super pede mode, gitu kan. Gue bisa lah, lo belum. Iya. Gitu. Dan emang beda karakter ya berarti. Beda karakter banget gitu kan. Itu kan ada videonya kan di YouTube kan, solo panjang tuh. Terus sampai waktu itu lucunya ya pas udah perform, Tommy Adesnya ngomong nih
hey thank you gitu kan, udah datang segala macam. Terus dia sampai bilang gini, kayaknya kalian bukan untuk nonton saya deh, kayak nonton dia. Wah, Dia yang minder berarti. iya, kayak nonton dia, kayaknya bukan nonton gue gitu dia lo datangnya. Oh, malah Pada gitu. ketawa Ya, gitu kan. itu menarik ya, lucu ya. Lucu Maksudnya, banget ya. hal yang kayak gitu tuh ya. Lucu banget tuh. Dia malah dia yang ini. Dan waktu itu Yamaha sportif banget kan, jadi gue butuh ini dong, bass drum hip gig. Oh ya siap, Pasti. diambil kan sebelahan kan, nggak jauh kan. Butuh ini Oh, dong, iya, gue iya. ambil lagi. Oh iya, sebelahan kantor ya. Sebelahan. Ngambil dari kantor dulu, Iya. bawain. Main juga jalan kaki dong ya. Iya. Kalau naik mobil muter. Bener, Gila. jauhan. Saking di ininya ya. Iya. Terus mau ngobrolin yang di Voodoo nih ya. Kalau yang di Voodoo tuh lagu-lagu itu kalau main live itu lu dulu ngerasa ini nggak sih deg-degan gitu atau harus latihan ekstra lagi kan karena kan tadi dari Kepang terus ngeliat Voodoo, gitu Voodoo gitu. Terus begitu masuk anjir. Oke, urutannya dulu deh. Kepang nih. Ayo coba Kepang. Terus Opera Band. Ah. Opera Band, Awan, Edo, Opi Dando. Terus abis Opera Band, kita bikin Big One. Oh ada lagi. Ada lagi Big One. Big One. Big One itu enggak, Ateng setelahnya. Jadi Big One itu adalah basisnya Doni, terus vokalnya Opi, gitarnya Edo, drummernya Dia gue. Begitu lagi, gitu kan. Ateng masuk kan ya. Abis itu Ateng masuk, Osa masuk ke Big One. Kan lucu kan? Terus udah bikin Voodoo lagi nih. Osa, Edo, terus Novi. Nih Novi ada cerita lagi nih. Novi sama Rempeyek. Sama Edo. Abis itu Osa ganti, gue masuk Voodoo. Itu ketukeran Gitu-gitu doang, gitu kan. Nah kalau Novi, itu Rempeyek sempat ikut kompetisi Yamaha Asian Beat. Iya, Senbit. Senbit. 2008, 2007, 2008 ya? Iya. Di Bekasi kan? Iya. Nah waktu itu gue ngeliat Novi awal, gue ngejuri tuh. Jadi fix gue biasa juri tahunan gitu Asian Beat kan. Ketua juri pula gitu kan. Terus pas ngeliat lagi siap-siap, sampai nih, wah ini siapa ya? Kayak Mac Porno ya? Bekasi lagi. Ada Bekasi gitu kan. Kebetulan lagi pas di panggung juga ngecek drum kan, ngecek alat. Lo main apa lo? Oh gue vokal bang gitu kan. Oh gue pikir drum kayak Mac Porno gitu kan. Ya udah. Nah udah tampil tuh. Waktu itu Bekasi mirip-mirip semua lagu-lagunya. Yang rock progresif gitu Tapi kan. emang begitu sih ya dari tahun 90-an tuh zaman festival tuh pasti rock Bekasi tuh ya Iya, udah rata gitu udah sama rock semua. Bekasi lah itu namanya ya. Betul, Kita betul. nggak ngomongin kayak Dream Theater, enggak itu rock Enggak, Bekasi. iya betul. Beda lah. Betul. Gitu. Nah, kebetulan Rempeyek itu pas paling rapih bawainnya. Terus nggak lebay. Yang lain tuh ada yang lebay banget lah bawaan segala macam. Gue paling nggak suka. Sampai di awal sempet terang-terangan ini adalah Asian Beat bukan Asian Circus. Itu gue ngomong pasang badan loh. Drummernya kan kecil. Apa? Oh, drummer kecil ya? Iya, si Asan kan. Oh, iya. Kan terbanyak drummernya. Nah itu setelah band lain tuh sempet juga ada yang sampai lempar simbal. Terus gitu kan, copot simbalnya dilempar set. Oh, Apa? Atraksinya atraksi. apa gitu kan? Terus ada yang lompat panggung gitu kan. Gue udah bilangin jangan lompat panggung di situ, nggak usah ke meja-meja juri lah segala macem. Ya udah, terus penjurian, ya gue bingung dong. Ini sama semua gitu kan. Udah terpaksa jurus terakhir yang paling rapih, yang paling pas lah. Pembawaan lagunya nggak lebay segala macam. Rempeyek, Novi naik, itu sampai menang di kalau nggak salah Di Malaysia. Malaysia ya menang. Itu. Sebelumnya kan ada Alas Roban. Alas Iya, Roban. Alas Roban. Iya, Bekasi lagi. Iya Bekasi lagi. Si siapa tuh? Andre. 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 Kembar kan waktu itu ya. Oh, gitu. Andre sama siapa satu kembarannya ada. Kalau nggak salah 90-an pertengahan sih ya. Andre Alas Roban sama Tsunami kalau nggak salah tuh. Sama tuh. Jadi kalau nguasain panggung nih ada festival, wah dia menang deh gitu. Udah gitu. Kalau nggak ini udah deh kakak gitu. Nah itu pada akhirnya konsep Asian Beat waktu itu ya kan gitu tuh. Kadang akhirnya harus progresif yang menang, sempat harus etnik yang menang gitu kan. Enggak, akhirnya ya literally gue juga yang ibaratnya netralin lagi. Udah yang ngeband, udah that's it. Karena pas kita cukup kaget pas dilawan dengan peserta lain yang ngeband aja. Gue yang hingar-bingar segala macam kan. Waktu itu pernah pas yang grand final di Indonesia. Jadi Indonesia tuh yang lolos dari Jogja sama Jambi.
datang nih band-band lain kan di Balai Kartini kalau nggak salah. Nah Indonesia karena tuan rumah jadi 2 band tampilin. Ada dari Rusia dong, ada dari Rusia, ada dari Malaysia, ada dari Meksiko, terus ada dari Korea segala macem. Pas ngeliat mereka ngeband semua formatnya. Nggak sendiri ya? Iya. Nggak gue gitaris, gue Solo-solo drummer. kan. Show off gitu kan. Itu cukup kaget juga. Jadi standar Asian Beat sebenarnya seperti itu jatuhnya kan. Gitu. Jadi nggak usah sebagai patokan. Gua harus progresif, gua harus etnik, nggak bisa. Kalau etnik semua nanti pas Korea ada yang pakai baju Korea dong. Rusia ada yang joget-joget bejongkok gitu dong. Ya enggak gitu kan. Ngeband aja udah. Saya nggak ada lagi sih Asian Beat sih yang mahal tuh. Itu kalau misalkan ada festival gitu kan, itu kan ada gitarisnya maju, drummernya maju, misal satu-satu gitu. Menurut lo itu ini nggak sih mas? Oke nggak sih? Misalnya kayak ya itu ya kayak tadi ya. Ini kan ngeband kan. Yang enaknya adalah yang ngeband. Tapi kan kalau ya gue sih bisa bilang misalnya kita gitu, pasti ada yang gitarisnya paling dikerenin, udah gitaris aja keren suruh maju gitu. Drummernya keren, udah drummernya suruh maju gitu. Nah, konsep begitu kalau lagi festival menurut lu oke nggak sih mas? Oke aja sih, cuma maksudnya ada batasan performance gitu kan. Batasan performance ya yang nggak lebay aja kita cari, yang emang atraksi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan timingnya. Gitu. Ada pernah juga kompetisi Yamaha YGDC, Yamaha Guitar Drum Competition. Itu gue juga tuh salah satu konseptor di awal kan. Jadi YGDC di awal 2003 kalau nggak salah kita pakai lagu orang, kita bikin jadi -1. Kemudian kita copyright waktu itu udah mulai aware, Yamaha nggak mau pakai lagu orang, kita bikin lagu sendiri. 9 lagu dalam seminggu kita rekaman. Jadi kalau drum toh nggak ada drumnya terserah lo bikin apa gitu kan. Waktu Edo juga intinya kan, Edo backing juga track, gitar, backing track lah ya. Backing track. Lagunya tuh 9 lagu beda semua. Terus kita rekaman di Yamaha. Nah di situ justru momen dimana kompetisi terjadi sebenarnya, karena in real life ya, mirip-mirip dengan in real life. Orang kalau kita join band nih dikasih lagu entah apa, kita suruh ngisi yang paling enak yang mana, itu yang kita cari. Bukan yang paling banyak notnya. Yang paling keren gitu maksudnya. Iya, paling keren maksudnya ya akhirnya paling enak, bikin enak lagu gitu. Gitu kan. Nah, kompetisi juga tadi kalau misalnya udah rada lebay, kompetisi band segala macam, ya itu bisa nurunin nilai performance. Jadi ilfeel jatuhnya kan. Gitu kelebihan. Jadi makanya kayak kemarin yang terakhir juga Rempek jatuh sebagai pemenang, ya itu dia. Karena kompak paling gitu, pas. Porsinya. Iya, porsi ya, benar-benar. Pernah ada cerita gitu juga waktu itu di relasi musik ya. Lupa nama bandnya apa. Terus waktu itu anak-anak IMI pada ngikut nih. Lagi Gunjeri waktu itu masih semifinal regional atau final regional, lupa deh. Tiba-tiba vokalis si band itu kayang di depan meja juri. Buset. Terus kita, ini kenapa kayang gitu kan. Terus anak-anak ini pada ketawa di meja sana. Anak-anak kenapa sih? Terus ya udah sudah selesai gitu penjurian, lupa tuh pokoknya penilaiannya gimana. Anak ini pada nyamperin, Mas, tahu nggak yang tadi kayang Mas? Iya, kenapa? Itu Mas harusnya pas audisi kemarin ada temannya naruh solo gitar di atas perutnya. Oh gitu. Di gitarisnya jalan-jalan di belakang, di kayang sendiri. Lupa. Dia lupa skenario. Ini kenapa kayang di depan gue? Itu 2005, 2006. Itu di belakang panggung sih. Goblok lu ya. Iya pasti tuh. Belakang panggung. Gue udah kayang kayak orang gila gitu kan. Kenapa lu jadi begini? Sedangkan gitaris gini-gini di belakangnya anjir. Itu kocak banget sumpah. Kocak banget. Iya bener ya, kalau festival tuh kan dia berasa pengen jadi sesuatu kan gitu kan. Berasa pengen biar gue dilihat gue sama jurinya gitu. Padahal kita juga ngeliat enak juga, anjir apaan sih lo gitu. Di depan meja juri. Aduh. Ingat banget. Gila kan lu. Itu kocak sih. Parah. Aduh. Terus lu juga dikenal ini kan ya, agak belok dikit sih. Vegetarian. Enggak. Kapok sih enggak sih? Enggak. Kapok. Enggak dan kapok. Kenapa kapok tuh? Apa main drumnya jadi blank? Waktu itu salah satu murid gue ada yang ngikut vegetarian, tapi dampak positif sama dia, jadi tenang katanya sebelum begajulan kata maknya gitu. Itu adalah Alsa. Alsa ikut vegetarian kata maknya, langsung tenang gitu kan.
vegetarian 10 tahun sempat. 10 tahun 10 vegetarian. tahun. Tapi masih makan telur ya, Oke. protein gitu kan. Kolesterol cuma 90, nggak berani. Itu bisa mati. Oh gitu. Kolesterol cuma 90. Nggak jadi. Turun dia. Banget itu kolesterol rendah itu. Otak Kalau yang pengidap kolesterol vegetarian lah. tapi janganlah. Tapi kan ada 90 mah gila Bahaya. juga. Sekarang malah kebalikan. Sekarang keto. Oh, Iya, Itu malah banyak dagingnya. ada Telur. gitu ya. Nggak mau karbo sekarang, hindarin. Bahkan sampai sekarang ngejalanin prolong fasting per 3 bulan yang nggak makan 72 jam. Tapi ada ini nggak sih? Ada pengaruhnya mau main drum, mau mikir drum atau di drum? Terus secara overall memperbaiki sih. Gitu. Memperbaikinya memperbaiki apa nih mas? Maksudnya? Bikin sel muda lagi. Jadi autophagy. Tapi kalau buat main drumnya lebih seger atau lebih fokus kuat? pasti banget. Banget. Lebih fokus men. Lebih fokus. Lucunya gini, pas lagi kebetulan emang ngedalamin beginian sama intermittent fasting juga. Ini ada militer dikit ya. Waktu itu lagi ngurus litbang untuk seragam litbang AD. Jadi litbang itu kan penelitian pengembangan. Jadi ibaratnya liter itu isinya ilmuannya TNI lah, para ilmuannya kan. Oh ada ya? Nah, ada litbang. Jadi semua produk mau senjata apa segala macam harus dites sama litbang dia, dulu, gitu oke. kan. Sama dapat sertifikasi. Itu profesor juga atau emang Ada TNI? S3-nya gitu segala macam. Tapi nggak harus TNI itu? TNI, harus TNI. Gitu. Jadi terakhir urusannya dengan Kolonel La Rosa itu S3 Oke. waktu itu kan. Oh. Terus ya udah ternyata omongan kita nyambung soal itu. Keto, prolong fasting, mereka nggak makan nasi, mereka nggak sama sekali nggak gula. Udah kolonel yang jenderal segala macam badannya jadi maksudnya ada yang ototnya nggak lebay lah gitu kan. Iya. Terus juga dari ada namanya kolonel Henry yang sempat gemuk banget, sempat udah di diabetes dibilangnya kan, sembuh. Oh ya, sudah diabetes. Sembuh, bisa balik lagi pankreasnya. Berarti badannya udah normal lah gitu. Normal lagi. Oke. Jadi kayak masih zaman pendidikan kan, dikasih foto ya perbandingan. Nih udah segini lagi gue. Dan itu bisa kembali jadi pankreasnya jadi normal gitu ya. Bisa Itunya bisa yang dia sampai bilang, dia declare begitu. Ada videonya kok di YouTube juga. Kolonel Henry sekarang udah bintang 1 ya, kalau nggak salah. Oh tuh menarik juga tuh. Terus berarti kalau di ini lebih fokus kali ya? Pasti. Di drum ya? Dibanding yang vegetarian dulu. Itu malah hilang ya? Anjir, gue lapar nih. Lupa. Salah satunya ikut vegetarian. Jadi waktu itu ngejebolin makan daging setelah acara Yamaha. Oke. Acara Yamaha waktu itu sama siapa sih? Terus makan di Hanamasa atau di mana gitu kan. Untuk pertama kalinya setelah 10 tahun kan. Wah nikmat banget. Enggak, mukanya mau meledak. Mukanya merah banget. Dia nggak bisa digest protein kaget itu. Iya betul. Gitu kan. Orang Yamaha ngeliat, anjing muka lu kenapa deh? Pas lagi di ATM gitu kan. Kenapa? Merah banget, kayak udang. Sialan. Bukan seafood loh ini. Ini padahal bukan seafood, dia steak kaget aja. Tapi Salah banget. badannya itu juga jadi sakit juga. Ya akhirnya almost nggak bisa nyetir waktu itu, sampai nggak bisa balik. Kelenger karena protein kan. Oh, jadi Keberatan kebiasaan protein. begitu ya akhirnya. Iya. Makanya Mungkin itu juga ya yang jadi akhirnya demen sama airsoft gun, demen sama nembak karena tuh kan berhubungan sama fokus ya. Gitu juga. ya kalau nembak mau dari kecil. Oh. Dari kecil dari umur 3 tahun udah belajar nembak. Ngedrum belakangan. Oh justru nembak dulu ya? Nembak dulu. Oke. Jadi bokap itu almarhum bapak saya itu Kodam Jaya lah. Oke. Tempat di situ. Oh, jadi emang senang Iya, militer ya? Bahkan join sebagai Kodam Jaya itu emang suka tembakan. Oh. Makanya tadi menarik begitu datang. Ini gue juga baru selesai ngelatih nembak. Latih nembak. Gue kira berlatih nembak, ternyata melatih nembak. Cuma satu yang bisa. Terakhir deh, gue mau tanya. Sebagai founder klinikdrum.com, apa satu hal yang paling hilang dari drummer kamar zaman sekarang dibandingkan drummer angkatan lo yang besar di panggung? Drummer kamar. Drummer kamar, dia main di kamar. Oke. Drummer inilah istilahnya Latihan mulu selebgram. Selebgram. Jadi, Oh ya, oke. Ya. Kayak gitu lah Oke. istilahnya. Oke, jadi pertama klinikdrum.com ini lahir
99 kita buatnya kan. Kita karena itu dibantu kakak gue, Pak Iri Suryana, yang waktu itu baru pulang dari Amerika, dia IT gila gitu kan. Dia bikin website segala macam. Udah lo isinya gini-gini deh, gue tinggal nanti beres-beresin gitu kan. Masih pakai HTML, ngetik manual. Iya. Habis itu kan diajarin nih cara HTML. Sekarang ngupload pun masih pakai HTML. Kalau perlu ada diupload gitu kan, masih pakai bahasa HTML. Nah terus perbedaan drummer kamar dengan yang ya kalau sekarang ya tadi kan selebgram gitu ya. Apa ya? Beda jauh sih dalam artian ini tapi ini kan sekarang trennya tuh mau apa di endorse begitu kan ke mereka kan ya. Betul. Oke, enggak jadi gini. Sempat ngelus dada ya istilahnya ya. Ngelus dada juga ketika ngelihat dia dapat suatu produk yang ternama, nggak sebutin mereknya kan. Dia sih drummer selebgram gini. Terus pas dia buka kotaknya, oke, gua unboxing ya. Gitu. Cewek kamarnya kan. Pas dilihat, wah, cukup kokoh ya. Ini seperti itu nggak cukup kokoh, itu kokoh banget. Itu one of the best. Lo bilang itu cukup kokoh, gitu kan? Oh ini gini ya. Anjir lo nggak tahu mereknya apa gitu kan? Nggak nyebut merek ya, gitu kan? Iya. Terus ya beda dengan kita yang lapangan gitu kan, yang udah terbukti. Ini badak, ini ya Mahmud nih nggak bakal hancur gitu kan. Stand-standnya kan. Ya kayak gitu maksudnya udah beda banget apa ya istilahnya tuh bukan sifatnya apa sih mentalnya kali ya. Mentalnya kan. Terus ya itu pun apalagi mereka kan boro-boro kenal dengan era rekaman dengan pita. Iya. Sabar ya. Gitu. Pita kalau kita rekaman dengan pita kita mainnya nggak bener kan sama ulang lagi ya? Bukan ulang lagi, disuruh pulang. Oh iya, suruh pulang. Soalnya dulu kalau rekaman kalau jelek utama drama tuh paling salah dulu. Paling salah bener. Ulangin mulu dari awal. Kalau nggak disuruh pulang, suruh belajar lagi atau nggak pakai joki. Iya benar. Itu ditawarin satu joki satu lagu 750.000. Bayangin 750.000 loh. Sekarang berapa? Jadi ya apa ya? Ya sekarang kan mau nggak mau yang drummer yang udah turun lapangan sempat ngalamin seperti itu kan. Yang rekaman beneran yang festival. Terus emang yang nggak bisa diedit mainnya gitu kan. Gitu. Justru malah ada beberapa part yang kotornya lebih bagus gitu ya, malah lebih dipakai malah dulu zaman dulu. Jadi gitu gini, kalau kita ngambil patokan Phil Collins ya, Phil Collins tuh ngebeat itu gila banget. Kalau kita ngomongin backbeats ya, itu pukulan snare kan stabil, konsisten. Sedangkan dia tuh nggak di-replace dan suara snare asli gitu kan. Misalnya lagu Easy Lover deh, gitu kan, itu dari sekian ratus pukulan backbeat hanya satu yang miss dikit. Itu di bridge kedua. Abis verse ya, pokoknya masuk setelah verse kedua, bridge kedua mau masuk ke chorus atau refnya kan. Jadi ding tak tok sekali. Rim shotnya nggak bagus. Rim shotnya nggak bagus. Pokoknya mereset dikit lah. Iya. Itu dibiarin rekaman sampai ada, sampai sekarang masih ada. Iya. Itu nggak dibenerin. Kalau sekarang rata semua. Rata. Kalau perlu copy paste. Udah aku paste aja. Sama kalau kita ngelihat yang Metallica tuh rekaman yang Black Album gitu. Itu Lars kan didengerin apa? Bukan fill in sebenarnya kan. Dia didengerin itunya. Oke, stabil, oke. Ambil gitu. Kayak yang ini ya, kayak rekaman yang itu ya, si siapa? Queen, Freddie Mercury sama si drummernya tuh kan. Si Freddie kan tuh bener-bener yang enggak nih, enggak begitu nih. Yang kurang. Taknya kurang. Iya kan, itunya ya, gitu. Rock you gitu kan. Bukan. Apa yang ada apa gitu, lupa gue. Ada lagunya tuh. Oh, yang ada fill-in, ada awalnya gitu kan, ceng namanya gitu kan. Iya. Itu dia sampai detail ya. Tak. Belum tak nih. Belum tak nih gitu. Sampai itu aja. Ini sekarang kita sempat ngalamin era yang kemudian dirapihin sampai kita ngalamin era yang emang kita gak ngapa-ngapain. Betul. AI. Gila. Cuma nulis doang. Gue pengen ini begini. Rim shotnya bunyinya begini. Bahkan bisa mau kita bikin belang-belang juga bisa kan. Jadi real kan. Hanya prompt.
Itu ya. Ya teknologi gimana ya, kita nggak bisa nahan sih ya sebenarnya. Iya, akhirnya gitu lagi balik lagi drummer kamar atau selebgram drummer, bukannya diskreditkan lagi, enggak. Cuma sebenarnya nggak ada salahnya sih kalau misalnya Lanjut. Yang terakhir nih. ya Jadi kita tutup nih. Proyek dan buku terbaru sama lagu apa yang lagi dikerjain, Mas? Misalnya ada album kah ke depannya atau rencana album? buku sini terakhir, terus yang buku terbaru banget yang baru selesai itu untuk sekolah musik. Jadi not for public. Oh, Gitu. Saya untuk sekolah musik. Terus kalau sama Voodoo sih sebenarnya gue banyak lagu yang bahkan ada lagu bagus gitu kan judulnya Alien lupa di tag. Udah di tag drumnya, udah di tag apanya gitu kan, bahkan Novi udah ngisi vokal segala macem. Datanya ngilang. Sendiri itu di komputer sendiri apa di lab apa studio lain? Studio waktu itu di Jeger Studio Bekasi. Tahu nggak di situ? Jadi sempet tuh bahkan sebelum ada event Yamaha apa gitu bawa drum dulu kan rekaman sendirian kan, waktu itu lagi pada sibuk entah kemana gitu. Ya udah take, udah jadi, filenya dimanain waktu itu kan sama Bayu Randu kan. Oh, sama Bayu. Nah. Oke. Baik, filenya kemana? Gue kagak tahu ya. Gitu. Terus ya live aja sih paling ya. Live aja sih. Album nggak? Atau Mas Denny mau bikin Solo udah keluar dua. Oh, udah? Dua, yang satu piano nggak nyambung kan. Judulnya judul nama ibu saya Maina, terus lagunya Tomorrow and Beyond udah di Spotify. Itu produsernya Edo Widis. Oh. Gitu. Itu drum tapi. Enggak atau ngepop. Pop rock. Terus ada satu lagu lagi yang ini Edo belum rilis nih, judulnya Goodbye. Itu semua lagu gue yang tulis. Itu vokal juga sendiri. Oh, memang nggak mau bikin ini ya? Nggak mau bikin album drum atau? Maksudnya udah pernah ngalamin bikin DVD lesson sih. DVD lesson, VCD lesson waktu itu kan pada eranya kan. Ini cukup lah ya, maksudnya. Udah ambisinya udah nggak ke situ. Akhirnya nulis lagu dengan lirik segala macam. Udah ke yang jualan nih, gitu ya? Nggak jualan juga sih, maksudnya. Ada stok lagu yang nggak mungkin masuk ke Voodoo. Udah kasih ke Voodoo kan. Terus kata Arya, Beb ngepop banget. Nah yaudah deh, gue aja deh gitu ya kan. Terus ya kayak gitu, banyak yang nggak cocok itu lagunya. Akhirnya sayang dibuang, ternyata ya bagi gue sih asik banget lagunya. Deep pula gitu kan liriknya kan. Keluaran lagi. Edo bilang, udah gue sini, gue produserin. Gitu, masuk Spotify, asik Mama Edo. Gitu. Tuh dengerin tuh ada lagunya Mas Denny. Jadi judulnya apa? Artisnya Denny AJD juga? Denny AJD aja. Jadi yang main piano itu Mena sama satu lagi Tomorrow and Beyond. Tomorrow and Beyond. Semua sendiri tuh Mas? Sendiri. Sama ngetek semua? Iya, itu pakai mainly sih pakai GarageBand sendirian. Oh, GarageBand ya? GarageBand. GarageBand lagi. GarageBand terus vokal take di studionya Edo. Oke. Studio Mama Edo. Dok, kapan bisa take vokal? Sekarang. Ayo. Romangun ya? Romangun ya Mas? Radio Dalam. Oh, Radio Dalam. Gitu. Tuh, coba nanti lo cari yang mau belajar drum, cari bukunya masih ada nggak sih yang ini? Panduan lengkap jadi drama sukses online kayaknya. Masih online ya? Masih online. Online-nya di mana Mas? Kalau mau cari? Kayaknya di Topet ada deh. Oh, di Topet ada. Masa tadi murid ada yang nemu, ada yang jual yang buku 2003 Grasindo ya. Mana nih? Terus dibilangnya buku impor di OLX. Terus tapi Denny aja deh. Iya. Terus harganya mana nih? 100.000. Wih, kok buku impor ya? AJD kan Amerika, Jepang, dan Oh iya. Ada sisi misteri lagi nih dari bukunya. Kocak. Tapi ini sih, ini bagus sih. Ini soft skill. Judul apa tadi Mas? Panduan lengkap menjadi drummer sukses. Ini soal attitude. Tuh ini, wah ini berarti lengkap ya di sini ya. Komplit. Ini ada pengalaman rekaman, manggung, yang terus susah attitude. Cetaknya udah nggak keluar berarti Mas. Nah, ini Grasindo sih yang dipertanyakan ya. Masih keluar nggak sih Grasindo? Grasindo masih keluar nggak? Ternyata banyak yang pengen juga bukunya. Jadi Grasindo, jadi nggak promo kan, ya kan?
Grasindo. Soalnya kalau ada juga gue pengen beli juga. Iya. Bukan drummer padahal. Ini Cuma nggak ada pengen nih. tahu aja. Ini ada ditanda-tangani sama tante saya nih. Tuh. Mungkin kenal. Siapa Mas? Ini. Elvi Sukaisi. Oh, family Mas. Masih family. Oh, masih family. Tuh. Iya kan? Umi Elvi Sukaisi. Yoi. Kasih semangat. Kasih semangat. Waktu itu pernah juga Voodoo tampil konser Voodoo ya, Voodoo Unlock di Rolling Stone Cafe waktu itu. Masih Rolling Stone. Rolling Stone Cafe. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Nggak ada Mas, bubar. Bubar ya. Itu datang Tante Elvi support. Udah seneng banget dong. Ratu Dangdut datang Yoi. acara Voodoo, gile loh. Itu keren sih, keren. Oh, mau tahu lagi. Terakhir. Pendapat lo, Mas, tentang si Mike gini sama si Mike Bono. Mau yang versi lo. versi gue ya. Versi lo, Bang. Oke, jadi gini. Gue justru lebih tahu dulu Mike Mangini ketimbang Mike Portnoy. Zaman ekstrim apa sebelum ekstrim? Jadi gini, kenalnya justru bukan kena ekstrimnya, karena waktu itu saya kan langganan majalah Modern Drummer sama majalah Drum waktu itu kan. Iya. Terus pernah ngeliat di majalah Drum itu salah satu transkrip Mangini main sama Mike Kennelly kalau nggak salah. Itu kaki dia main quintuplet, gitu kan. Atasnya tuh main septuplet, kemudian jadi 11 tuplets. Kakinya tetap quintuplet. Gue bilang, ini orang gila atau gimana gitu kan? Ini nggak salah tulis. Pas baca, anjir dia bisa mainin. Siapa ini Mangini gitu kan? Nah kebetulan waktu itu masih di PTCI, Cinta Rama. Dia pakai produk yang sama, drumnya kan, drum Pearl lah, gitu kan. Terus bilang ke almarhum Bang Yepi Pangaribuan. Iya. Mas Yepi, undang dong Mike Mangini. Ini tahun 99 tuh. Mangini siapa? Nggak tahu. Ya nggak tahu Mas. Coba cari. Waktu itu kan masih nggak bisa Google gitu kan segala macam kan. Bang Yepi juga gitaris ya. Bang Yepi juga flamenco Iya, kan, flamenco. gitu kan. Terus ya udah habis itu Bang Yepi-nya besok nelfon. Dan Mangini gila ya kata dia. Ini 3 tahun ke depan full book. Anjir gitu kan. Dia siapa sih? Nah, dia masih tanya lagi. Undang aja Mas. 2003-2004 baru datang. Pas ketemu ke Mas Yepi lagi. Dan akhirnya ya gitu. Ide loh. Itu dia masih inget. Datang juga ya Mangini ya. Tapi gue nyesel nggak ngobrol. Karena justru awal banget Mangini klinik di BPTP waktu itu ya 2003-2004 itu gue yang ngasih. Yang ibaratnya gara-gara itu jadwal dia Indonesia masuk. Iya. Gitu. Terus kalau untuk antara beda sama Portnoy, kayak jadi gini, ada cerita waktu itu gue sama senior gue nih, Mas Inang Nur Said. Oke, Inang Nur Said tuh banyak banget ngambil andil dengan karir gue sekarang selama ini. Terus waktu itu kita nonton Portnoy di Hard Rock Cafe, klinik sama Tama gitu kan. Terus kita nonton bener-bener literally ada di sebelah kanan belakangnya Mangini. Portnoy bukan Mangini. Kita gini di panggung sama Mas Inang. Terus gue ngeliat, oke, gitu kan. Terus, sorry ya, bukan gimana ke fans Portnoy, tapi Mas Inang memang gimana ngomongnya? Kok gini banget sih? Maksudnya hafalan aja ya kayaknya gitu kan. Maksudnya bukan ngelihat sesuatu yang penuh dengan teknik ajaib-ajaib ya, kayak Mangini gitu kan. Terus jadi populer aja gitu ya. Enggak, maksudnya musikalitasnya tinggi banget gitu kan. Musikalitasnya tinggi banget, tapi kalau dari pukulan-pukulan itu ya tipikal drummer rocker lah sebenarnya. Jadi kalau Musa dibilang head to head dengan Inang dengan ngebeat, wah Inang Inang dia beast gitu lah kan. Iya. Beast tuh Inang Nusa itu. Terus akhirnya kalau di comparing dengan Mike Mangini yang literally superhuman lah. Nggak masuk akal lah dia bisa mainnya seperti itu kan. Terus tapi lucunya saking tingginya Mike Mangini main dengan tekniknya, orang jadi banyak yang nggak ngerti sebetapa ribetnya sebenarnya, sebetapa susahnya Mangini yang mainin. Nah cuma kalau di Dream Theater, Portnoy itu suka dengan mainan segala macam percussion kan. Betul. Jadi dia tuh lebih ngandelin orkestrasi sebenarnya. Yang sebenarnya di kemana dipindahin sama dia kemana, bahkan bisa ngaret di Oktoban. Iya. Tuk
Oktoban kan buat gitu kan, buat fill in sama dia buat nge-ride. Jadi approach ke Dream Theater itu perkusif. Masuk. Gitu. Jadi colorful gitu kan. Kita dengar tuh era portnya tuh colorful. Era Manji nih, kita mikir. Gitu. Walaupun dapat Grammy, tapi pas gue denger, ya orang nggak bisa ngulik loh ini lagu Alien gitu kan. Sampai sekarang belum nemu nih, bahkan Mike Portnoy bawain Alien, ada belum. Gitu loh. Tapi plus minus sih, secanggih-canggihnya Manji ini tetap yang bikin Dream Theater colorful adalah Mike Portnoy. Betul sih, setuju sih itu. Gitu. Iya kan, perkusifnya, karena perkusifnya. Betul juga, betul. Gitu kan. Dan dia mindahin itu ya, mindahin ke sini gitu. Terus pakai jemblong, betul. Gitu kan. Oh salah gitu loh. Iya. Oh salah gitu kan. Nanti dipukul kabel ya, oh salah. Betul. Ini mah Kang Osa, Habib. Salah satunya kan pas di lagu Extreme, yang Hip Today. Ini boleh suarain ya? Iya, coba. Dia kan dia 7/8. Ini gue masukin juga di lagu Voodoo Tuan Tanah buat ending. Gitu ya. Berarti kan gini. Iya. 7 lawan 3. Iya benar. Jadi dia ngikutin gitarnya Nuno. Iya. Cet gitu kan. Pas ganti drummer nggak bisa mainin. Bayangin. 7 lawan 3 emang gak gampang. Ini di lagu Tuan Tanah gue mainin live gitu juga. Jadi waktu itu kan Tanah kan terakhirnya kan solo-solo terus kan. Kayak lagu WOB kan dulu kan. Terus kata Beb Arya, Beb, manggil gue Beb. Gue manggil dia Beb juga gitu kan. Karena Arya apa suka lupa orang. Terus, Beb, jangan solo lagi ya Beb ya. Lo main meter aja ya, wes main meter aja. Itu salah satunya diadopsi juga. Gitu. Dari 7 ke 3, tahan di 3, habis itu benar-benar pindah ke 3/4. Nanti balik lagi ke 98-nya. Iya. Oh ya, pakai baju ini karena kedinginan ya, bukan karena ideologi, bukan. Emang dingin. Tapi ini baju juga punya story nih. Pokoknya Mas Denny tuh selalu punya story. Bajunya, terus ceritanya di senjata, di drum juga punya, di band apa lagi gitu. Nah, ini ada nih story-nya. Ini story-nya apa tadi Mas? Bajunya. Jadi dapat beli di eBay, ini lelang, ini kan asli wall gitu kan. Maksudnya bukan yang kebanyakan dipakai cosplay yang beda bahan lah. Iya. Ini ya museum grade lah istilahnya kali ya. Ini bahannya bukan Nagata Grill ya. Ini gatel lah coba deh. Ya tebel ya? Gatel. Iya. Kalau nggak biasa juga ogah. Ini nggak ada dingin aja. Kayak karung-karungan gitu. Iya, kayak karung. Jadi ya terima kasih banget buat Mas Denny AJD yang thank you. Sama-sama. Kita udah janjian setahun lalu ya. Iya. Pas puasa juga ya. Pas puasa juga. Next janjian nembak lah. Yoi, boleh. Keren tuh. Kita cerita. Bakso tembak. Udah bakso tembak. Bakso lapangan tembak. Dulu emang jualan di situ benar, ada gerobaknya dulu. Sekarang ada. Terima kasih banget. Pokoknya hari ini buat kita tim Ngorok tuh benar-benar banyak banyak ilmu, dapat ilmu lagi lah dari pertama dari Mas Denny. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat menonton di Ngorok TV. Semoga kita memberikan hal yang bermanfaat buat teman-teman musisi gitu dan positif. Oke, terima kasih. Gue Angga dan Denny AJD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dari edukasi kenal.